Saat seseorang memutuskan untuk memperbaiki dirinya, dorongan pertama yang sering muncul adalah keinginan untuk memberitahu dunia. Seolah setiap langkah kecil menuju perubahan layak mendapat sorotan. Kita mulai mengunggah kebiasaan baru ke media sosial, membagikan kutipan motivasi, menunjukkan bahwa kita sedang bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Kita berharap orang lain memperhatikan, mengakui, bahkan memuji. Tapi yang tak disadari adalah bahwa terlalu cepat mengumumkan proses perubahan bisa menjadi jebakan. Saat kita bicara terlalu dini, kita justru membuka pintu bagi keraguan, komentar, bahkan sabotase dari orang-orang di sekitar kita. Tidak semua orang ingin kita berhasil, dan tidak semua telinga layak mendengar perjalanan yang belum selesai. Ada kekuatan besar dalam diam. Diam bukan berarti kita tidak berkembang. Diam berarti kita menghormati proses. Diam berarti kita sedang sibuk menanam, bukan sibuk memamerkan benih. Karena pertumbuhan sejati tidak butuh pengakuan cepat. Ia butuh kedalaman, konsistensi, dan ruang hening untuk berakar kuat. Seperti pohon yang paling kokoh, awal pertumbuhannya justru terjadi di bawah tanah, jauh dari pandangan. Orang bijak tahu bahwa memperlihatkan proses sebelum waktunya justru membuat kita rapuh. Sebab ketika perubahan kita masih muda, masih rentan, yang mudah digoyahkan oleh pendapat dan ekspektasi orang lain, maka lebih baik kita menyimpannya dalam sunyi, memupuknya dalam keheningan, hingga waktunya tiba untuk menuai hasil. Orang yang terlalu sering bicara tentang perubahannya seringkali terjebak dalam ilusi progres. Mereka merasa sudah menjadi lebih baik hanya karena telah mengatakan ingin berubah, padahal belum benar-benar berubah. Mereka kehabisan energi di awal, karena sibuk menciptakan citra bukan esensi. Tapi ketika kamu memilih untuk diam, kamu menjaga energi itu tetap utuh. Kamu memusatkan fokusmu bukan pada kesan, tapi pada kerja nyata. Dan dari situ lahirlah ketenangan. Kamu tak lagi butuh tepuk tangan, karena kamu tahu siapa dirimu. Kamu tahu kemana kamu menuju, dan kamu tahu bahwa waktu akan membuktikan semuanya. Sebab hasil tidak bisa disembunyikan. Ketika seseorang benar-benar berubah, orang lain akan melihatnya tanpa perlu diberitahu. Cara bicaramu, cara berpikirmu, cara kamu bereaksi, semuanya akan memberi isyarat bahwa kamu bukan lagi orang yang sama. Dan perubahan sejati seperti itu adalah perubahan yang paling berharga, bukan yang diumumkan tapi yang dirasakan, bukan yang dicitrakan tapi yang dihidupi sepenuh hati. Saat kamu mulai berubah, lingkunganmu akan bereaksi. Ada yang mendukung, tapi tidak sedikit yang justru mencibir, meremehkan, bahkan mencoba menarikmu kembali ke versi dirimu yang lama. Di titik inilah kamu benar-benar diuji, bukan oleh dirimu sendiri, tapi oleh respons orang lain terhadap perubahanmu. Itulah mengapa diam menjadi tameng paling kuat dalam proses transformasi. Diam menjaga ketulusan niat, karena ketika kamu memberitahu orang lain bahwa kamu sedang berkembang, kamu membuka celah bagi ego untuk ikut campur. Kamu mulai bertanya dalam hati, apa pendapat mereka tentangku sekarang? Tanpa sadar, fokusmu bergeser dari proses kepencitraan. Kamu mulai mengukur kemajuanmu berdasarkan reaksi mereka, bukan berdasarkan kedisiplinanmu sendiri. Di saat seperti itu, semangatmu bukan lagi murni untuk berubah, tapi untuk terlihat berubah. Padahal yang terlihat belum tentu yang sebenarnya. Banyak orang tampak bijak di depan kamera, tapi tak punya kendali diri di kehidupan nyata. Banyak pula yang tampak religius di media sosial, tapi rapuh dalam kesendirian. Maka hindarilah pamer progres. Jangan buru-buru mengatakan bahwa kamu sedang belajar menjadi lebih baik, karena semakin kamu bicara, semakin banyak ekspektasi yang kamu bebankan pada dirimu sendiri. Dan ekspektasi yang datang dari luar sering kali menjadi beban, bukan pendorong. Orang akan mulai menuntutmu untuk sempurna, padahal kamu sendiri masih belajar merangkak. Biarkan niatmu tumbuh secara alami, tanpa tekanan sosial. Biarkan kamu jatuh dan bangkit lagi, tanpa ada sorotan dari mata-mata yang siap menghakimi. Karena pertumbuhan yang tulus tidak butuh panggung. Ia butuh ruang sepi tempat kamu bisa gagal tanpa malu, belajar tanpa gengsi, dan memperbaiki diri tanpa harus menjelaskan apapun. Orang yang diam saat berkembang sedang menyelamatkan dirinya dari luka yang tak perlu. Mereka tahu bahwa ucapan orang lain bisa menjadi racun yang memperlambat gerak. Maka mereka memilih jalan yang sunyi tapi pasti. Mereka paham bahwa tidak semua orang siap menerima versi terbaik kita. Kadang ketika kita berubah menjadi lebih baik, justru orang-orang terdekatlah yang merasa terancam. Karena mereka tak siap melihat kita keluar dari narasi lama. Mereka ingin kita tetap seperti dulu. Mudah dikontrol, mudah ditebak, mudah direndahkan. Maka jangan beri mereka bahan untuk meragukanmu. Diamlah, biarkan mereka bertanya-tanya. Karena pada akhirnya,
hasil akan bicara lebih keras dari kata-kata. Saat kamu benar-benar berubah, dunia akan tahu, meski kamu tak pernah mengatakan apa-apa. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, jangan mencari persetujuan dari orang lain. Cukuplah bahwa kamu tahu apa yang kamu lakukan adalah benar. Di balik kata-kata itu tersembunyi hikmah besar, bahwa saat kita memberitahu dunia tentang perkembangan diri kita, kita sekaligus menyerahkan sebagian kekuasaan atas diri kita kepada mereka. Kita mulai menunggu validasi, mengharap dukungan, bahkan takut jika tidak mendapat reaksi positif. Dan itu sangat berbahaya. Marcus mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya adalah pikiran kita sendiri. Maka saat proses perbaikan diri terjadi, seharusnya itu menjadi urusan batin yang paling pribadi. Seperti akar pohon yang tumbuh di dalam tanah, diam tapi kuat, tak terlihat namun menopang seluruh kehidupan di atasnya. Jika akar itu terus dibongkar hanya untuk diperlihatkan, ia tak akan sempat menguat. Marcus bukan hanya seorang kaisar, tapi juga seorang pencari makna yang menjalani kehidupan dengan kesadaran tinggi. Ia tahu bahwa dunia ini penuh gangguan. Begitu kita menyuarakan niat untuk berkembang, dunia akan menguji kita. Ada yang menguji dengan pujian palsu, ada pula yang menguji dengan sindiran tajam. Dan dalam kedua bentuk ujian itu, kita bisa goyah jika tidak cukup tenang. Maka ia memilih jalan stoik. Hidup dalam diam, bekerja dalam tenang, dan hanya berbicara ketika benar-benar perlu. Ia tahu bahwa perubahan sejati tak butuh deklarasi. Justru deklarasi yang terburu-buru seringkali lahir dari keraguan, bukan keyakinan. Orang yang benar-benar yakin dengan jalannya tak butuh banyak kata. Itu hanya butuh disiplin, konsistensi, dan keberanian untuk terus melangkah meski tanpa tepuk tangan. Dalam dunia yang terus-menerus mendorong kita untuk share segala hal, memilih untuk menyimpan proses pengembangan diri adalah bentuk perlawanan. Marcus akan bilang itu bentuk kekuatan, karena semakin banyak kamu bagi, semakin besar pula kemungkinan kamu diganggu. Dan dalam gangguan itu kamu bisa kehilangan arah. Maka seperti petuahnya, jadilah seperti batu karang yang dihantam ombak, tapi tetap tak tergoyahkan. Jangan goyah hanya karena dunia tak tahu kamu sedang berproses. Jangan gentar hanya karena perubahanmu tak disaksikan siapapun. Karena yang terpenting bukan siapa yang melihat, tapi apakah kamu sendiri bisa melihat dan merasakan bahwa kamu sedang menjadi lebih baik. Biarkan hasil bicara, seperti yang Marcus lakukan. Dalam hidupnya ia tak pernah mencitrakan diri. Ia hanya hidup dengan jujur, berpikir dengan mendalam, dan bertindak dengan tanggung jawab. Dan kini ribuan tahun setelah ia tiada, kata-katanya tetap hidup. Itu bukti bahwa proses yang dilakukan dalam keheningan bisa meninggalkan gema yang jauh lebih abadi. Dalam lembaran-lembaran Meditations, Marcus Aurelius sering berbicara bukan hanya kepada rakyat Romawi, tetapi kepada dirinya sendiri, seolah sedang menenangkan batinnya di tengah badai, kekuasaan dan tuntutan publik. Ia tahu betul bahwa kehidupan seorang kaisar tidak pernah bebas dari sorotan, tetapi justru disinilah kekuatan Marcus muncul. Ia berusaha membangun dan menjaga ruang batin yang sunyi, tempat ia bisa tumbuh tanpa harus menjelaskan apapun kepada dunia. Ia menulis, jangan buang waktu berpikir tentang apa yang dipikirkan orang lain tentangmu. Dalam kalimat itu, tersembunyi nasihat mendalam, bahwa saat kita sedang tumbuh, mengubah sikap, memperbaiki diri, memperkuat pikiran dan jiwa, yang terpenting bukan bagaimana orang melihat kita, melainkan bagaimana kita membentuk diri di ruang yang tak terlihat siapapun. Marcus percaya bahwa perubahan sejati membutuhkan ruang hening, bukan tepuk tangan. Ia tahu bahwa ketika seseorang memberitahu sama kelangga bahwa dirinya sedang berubah, sedang berkembang, maka proses itu rawan tergelincir menjadi pementasan, bukan proses batin yang jujur. Bahkan ia memperingatkan agar manusia tidak mengubah kebaikan menjadi topeng ego. Sebab jika kita mulai melakukan hal-hal baik agar dilihat dan dikagumi, maka kita telah menyimpang dari jalan stoik. Perubahan yang sejati menurut Marcus tidak membutuhkan validasi luar. Justru keteguhan dan ketahanan mental yang sesungguhnya tumbuh saat kita berjalan sendirian, diam-diam tanpa sorotan. Ia membandingkan jiwa yang kuat seperti batu karang yang diterpa ombak. Ia tidak berteriak bahwa ia kokoh, ia hanya diam dan tetap tegak. Dalam dunia yang sibuk memamerkan perkembangan dan pertumbuhan, Marcus Aurelius memberi teladan tentang kekuatan diam, bahwa nilai sejati dari seseorang tidak terletak pada citra yang ia bangun, tapi pada kualitas karakter yang ia bentuk dalam keheningan. Dan karakter itu, kata Marcus, terbangun dari tindakan yang konsisten, bukan dari pernyataan.
Maka jika kamu benar-benar sedang berkembang, kamu tidak akan merasa perlu menjelaskannya. Kamu akan menjalaninya dalam kesabaran yang sunyi, karena kamu tahu, yang sejati akan terlihat dengan sendirinya, tanpa kamu harus menunjukkannya. Seneca, filsuf Stoik yang juga penasihat politik di tengah dunia kekuasaan Romawi, mengerti betul bahaya dari exposure yang berlebihan. Ia hidup di lingkungan yang penuh intrik, di mana satu langkah salah bisa berarti kematian. Dalam surat-surat moralnya kepada Lucilius, Seneca sering menekankan pentingnya interioritas, seni menjaga kedalaman batin dari hiruk-pikuk dunia luar. Baginya, berbicara terlalu cepat tentang niat atau perubahan hidup bukan hanya sia-sia, tapi bisa menjadi bumerang. Seneca tahu bahwa ketika seseorang menyatakan secara terbuka bahwa ia sedang memperbaiki diri, ia membuka dirinya terhadap dua kemungkinan: dicemuh oleh yang sinis, atau dipantau ketat oleh yang iri, dan keduanya dapat mengganggu progres batin yang masih rapuh. Di tengah zaman yang mencintai sensasi, Seneca justru menyerukan kesunyian. Hiduplah seolah kamu sedang diawasi, tapi jangan merasa perlu untuk memperlihatkan apapun. Tulisnya, sebab dalam keheningan kamu bisa bekerja tanpa tekanan, tanpa mata-mata, tanpa distraksi, tanpa harapan palsu dari sanjungan, atau rasa kecewa dari kritik tak beralasan. Seneca memahami bahwa manusia seringkali terjebak bukan oleh musuh, melainkan oleh dirinya sendiri, oleh kebutuhannya untuk dikenal, diakui dan dikagumi. Dan dari situlah muncul bahaya, karena ketika kamu haus pengakuan, kamu akan rentan terhadap manipulasi. Orang bisa memuji hanya untuk menjatuhkan, mereka bisa meminjam topeng kebaikan hanya untuk mendekat, lalu merusak saat kamu lengah. Maka Seneca menasihati, sembunyikan progresmu, lindungi pertumbuhanmu seperti api kecil di tengah badai. Jangan terlalu cepat bicara tentang apa yang sedang kamu bangun di dalam dirimu. Biarkan itu tumbuh menguat menjadi kokoh dalam senyap. Ia pun membandingkan hidup dengan seni memahat. Seorang seniman tak akan memamerkan karyanya saat masih kasar, saat baru terbentuk garis-garis awal. Ia akan menunggu sampai bentuknya jelas, sampai tiap lekuknya tegas. Begitu pula dengan jiwa, jangan buru-buru tunjukkan bahwa kamu sedang berubah. Biarkan dunia mengenali perubahannya melalui tindakanmu bukan kata-katamu. Dalam era saat ini, ketika media sosial membuat semua orang tergoda untuk berbagi, ajaran Seneca menjadi tamparan yang menyehatkan. Dia mengingatkan bahwa membangun kekuatan batin tidak perlu disiarkan. Justru kebanyakan siaran hanya memperlihatkan kelemahan yang dibungkus pencitraan. Orang bijak tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Diam bukan kelemahan, dalam diam ada kendali. Dalam diam ada fokus. Dalam diam ada kekuatan untuk bertahan dari komentar, godaan, dan pengaruh luar. Maka jika kamu memang ingin bertumbuh, lakukan seperti saran Seneca. Tenanglah, tundukkan dirimu, perbaiki dari dalam, dan biarkan hasil akhirnya yang berbicara lantang. Seneca, filsuf Stoik dari Roma, punya pandangan tajam tentang pentingnya kehati-hatian dalam mengungkapkan pertumbuhan diri. Ia menulis bahwa semua hal yang berharga perlu waktu untuk matang, dan hanya yang sabar yang akan menuainya. Dalam kehidupan modern, kita sering tergoda untuk membagikan setiap kemajuan, memamerkan langkah kecil seolah itu sudah puncak pendakian. Tapi menurut Seneca, orang yang sungguh-sungguh bertumbuh tidak akan membunyikan lonceng di setiap langkah. Ia memahami bahwa dunia ini penuh dengan pengamat pasif dan penilai diam-diam, dan tak semuanya berharap kita berhasil. Justru ada yang menyimpan iri, dengki, bahkan harapan agar kita tersandung di tengah jalan. Seneca mengajarkan untuk menyimpan progres seperti api kecil yang dijaga dalam gua. Cukup untuk menghangatkan jiwa kita sendiri, belum perlu untuk menerangi dunia. Ia menekankan bahwa pertumbuhan sejati adalah proses sunyi, yang hasilnya akan berbicara pada waktunya. Kita tidak butuh validasi dari orang-orang yang tak mengerti perjuangan yang kita jalani. Bahkan kadang, terlalu cepat bicara tentang proses, kita bisa membuat kita kehilangan semangat ketika tanggapan yang datang tidak seperti yang diharapkan. Ia memperingatkan bahwa banyak orang berpura-pura peduli, padahal hanya ingin tahu sejauh mana kita bisa gagal. Maka diam adalah perlindungan. Kesunyian adalah ruang di mana ide-ide mengakar, dan disitulah integritas teruji. Seneca ingin kita bertanya, apakah aku menunjukkan karena ingin berbagi, atau karena ingin dikagumi? Karena bila yang kita cari hanyalah kekaguman, maka kita sedang membangun di atas pujian, bukan di atas prinsip. Dan bangunan semacam itu, kata Seneca, cepat roboh, sebab ia tidak ditopang oleh karakter, melainkan keinginan untuk diterima.
Jalan bijak adalah menahan keinginan untuk diumbar dan menggantinya dengan tekad untuk terus berjalan dalam diam. Saat waktunya tiba, hasil dari kerja keras dan ketekunan akan muncul, bukan sebagai pameran, tapi sebagai bukti, bukan untuk membungkam orang lain, tapi untuk memperlihatkan bahwa yang tumbuh dalam keheningan punya kekuatan untuk bertahan dalam badai. Sokrates tidak menulis buku, ia tak meninggalkan satupun catatan pribadi. Semua yang kita tahu tentangnya berasal dari murid-muridnya, terutama Plato. Namun justru dari keheningan literaturnya itu, lahir ajaran yang paling mengguncang sejarah filsafat. Sokrates percaya bahwa kebijaksanaan sejati datang dari pengenalan diri yang mendalam, dan bahwa kehidupan yang tidak diperiksa adalah kehidupan yang tidak layak dijalani. Tapi anehnya, ia tidak pernah memamerkan pencapaian batinnya. Ia tidak pernah berjalan keliling Athena sambil berkata, "Lihat, aku sedang menjadi manusia bijak." Justru, ia menyamar dalam pertanyaan-pertanyaan sederhana. Ia menggali, mendengarkan, lalu merobek kepalsuan dengan logika yang tenang. Sokrates adalah contoh paling nyata bahwa perkembangan diri bukan panggung untuk dipamerkan, melainkan jalan sunyi yang harus ditempuh tanpa sorotan. Ketika orang lain sibuk menjual citra sebagai bijak atau suci, Sokrates tampil seperti orang bodoh. Namun dari kebodohan itulah muncul kebenaran. Dalam banyak percakapan, ia justru membungkam lawannya dengan diam dan 1-2 pertanyaan tajam. Ia menunjukkan bahwa orang bijak tak butuh pengakuan, karena pengakuan sejati datang dari transformasi batin, bukan dari tepuk tangan publik. Sokrates juga menantang gagasan bahwa orang yang berbicara paling banyak adalah yang paling benar. Menurutnya, semakin dalam pemahaman seseorang, semakin sedikit ia merasa perlu bicara. Sebab semakin dalam kamu menggali diri sendiri, semakin kamu menyadari bahwa banyak hal dalam hidup ini tak butuh opini, hanya butuh pengamatan, pengendalian, dan perenungan. Ketika kamu berkata kepada dunia bahwa kamu sedang berkembang, kamu membuka celah untuk dinilai, bahkan disabotase. Tapi ketika kamu diam, dunia hanya bisa menebak. Dalam ketidakpastian itulah kamu bekerja dengan tenang. Sokrates tahu bahwa musuh terbesar dari perubahan adalah ego, dan ego sering menyamar dalam bentuk kebutuhan untuk dikenal sebagai orang yang sedang berubah. Maka ia memotong ego itu dengan ironi dan kerendahan hati. Ketika seseorang bertanya, "Apakah kamu bijak?" Sokrates menjawab, "Saya hanya tahu bahwa saya tidak tahu." Tapi dari ketidaktahuan yang jujur itulah lahir kebijaksanaan sejati. Kita belajar dari Sokrates bahwa semakin tinggi seseorang naik secara batin, semakin rendah ia menunduk dalam diam. Perubahan sejati tidak datang dari pengumuman, tapi dari konsistensi. Dari latihan harian yang tak terlihat, dari kesabaran untuk membentuk diri, bukan untuk menarik perhatian. Sokrates mengajarkan bahwa diam bukan bentuk pasif, melainkan ruang di mana kebenaran bisa tumbuh tanpa intervensi ego. Maka jika kamu sungguh sedang membangun dirimu, jangan tergoda untuk mengumumkannya. Jadilah seperti akar yang menghujam diam-diam ke dalam tanah, kuat meski tak terlihat. Pada waktunya dunia akan melihat hasilnya, bukan dari mulutmu, tapi dari keberadaanmu. Sokrates, sang filsuf jalanan dari Athena, hidup dalam dunia yang bising oleh kebanggaan intelektual dan penampilan lahiriah. Namun ia memilih diam dalam banyak hal, bukan karena tidak tahu, tapi karena tahu terlalu banyak. Sokrates mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati bukan soal seberapa banyak yang kita katakan, melainkan seberapa banyak yang bisa kita tahan untuk tidak dikatakan. Dalam konteks pengembangan diri, prinsip itu menjadi pemandu jalan yang kuat. Saat seseorang mulai tumbuh, entah secara spiritual, intelektual, atau emosional, ada godaan besar untuk segera membagikannya ke dunia. Tapi Sokrates akan bertanya, apa tujuanmu bicara? Untuk mengedukasi Ganarpontorikari, ia percaya bahwa kebenaran akan menunjukkan dirinya bukan melalui kata-kata, tapi melalui tindakan. Kita tak perlu meneriakkan perubahan dalam diri kita, karena jika itu nyata, orang akan melihatnya tanpa perlu dijelaskan. Ia bahkan pernah berkata, diamlah dan biarkan hidupmu berbicara. Sokrates paham bahwa banyak orang di sekitar kita tidak sedang mendengarkan untuk memahami, tetapi menunggu untuk menghakimi. Maka, mengungkapkan terlalu dini justru bisa menjebak kita dalam ekspektasi palsu atau reaksi yang melemahkan. Ia mengajarkan bahwa manusia yang sedang bertumbuh seharusnya memperdalam pertanyaan, bukan memperbanyak pernyataan. Seperti tukang kayu yang mengukur 2 kali sebelum memotong sekali, kita harus menimbang lebih lama sebelum berbicara tentang diri kita. Sokrates juga tahu bahwa dunia ini penuh dengan orang yang berpura-pura mendukung, padahal diam-diam berharap kita gagal.
Maka menjaga pertumbuhan tetap di dalam diri sebagai proses yang disaring oleh kontemplasi dan waktu adalah bentuk kecerdasan. Ia menganggap diam sebagai bentuk tertinggi dari kendali diri. Ketika kita bisa menahan diri untuk tidak membuktikan apapun ke siapapun, saat itulah kita menunjukkan bahwa kita tidak lagi terikat oleh kebutuhan untuk diakui. Sokrates ingin kita menjadi taman rahasia, bukan etalase. Di taman rahasia, sesuatu tumbuh dengan tenang, dilindungi dari pandangan dan gangguan. Dan ketika waktunya panen tiba, hasilnya bukan sekadar buah, tapi karakter. Ia percaya diam bukan kelemahan, tapi kebijaksanaan yang sedang menunggu saat yang tepat untuk berbicara. Al-Ghazali, ulama besar dan filsuf Islam yang dijuluki Hujjatul Islam, menempuh jalan panjang dalam pencarian makna sejati kehidupan. Dalam karyanya yang monumental Ihya Ulumuddin, ia menulis bukan untuk disanjung, tetapi untuk menuntun manusia menyelami kedalaman jiwanya sendiri. Salah satu prinsip penting dalam ajarannya adalah bahwa perjalanan spiritual, perubahan batin dan pertumbuhan diri harus dijalani dalam keheningan dan keikhlasan. Al-Ghazali memperingatkan bahwa salah satu racun dalam proses perkembangan adalah riya, yaitu kecenderungan menampilkan kebaikan di hadapan manusia demi pengakuan. Dalam pandangannya, bila niatmu bergeser dari mencari keridhaan Allah menjadi mencari pujian manusia, maka seluruh amal dan usahamu kehilangan nilainya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, orang yang benar-benar sedang tumbuh dalam kebaikan tidak akan sibuk memberitahu dunia tentang usahanya. Ia lebih khawatir amalnya rusak karena dilihat manusia daripada karena gagal di mata mereka. Al-Ghazali menggambarkan jiwa manusia seperti benih yang ditanam dalam tanah. Jika benih itu terlalu cepat diangkat ke permukaan, sebelum akarnya kuat maka ia akan layu. Demikian pula seseorang yang terlalu cepat menunjukkan proses batinnya kepada orang lain. Sebelum benar-benar matang, akan mudah goyah oleh penilaian, godaan, dan kritik dari luar. Dalam keheninganlah perubahan sejati bertumbuh. Dalam gelap akar iman menguat. Maka bagi Al-Ghazali, perkembangan diri adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Tidak ada yang perlu diumumkan, tidak ada yang perlu dipamerkan. Justru semakin dalam seseorang melangkah dalam jalan spiritual, semakin ia sadar bahwa kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak terlihat orang lain, tetapi tercatat di sisi Allah. Ia mengajarkan bahwa kehormatan bukan berasal dari pengakuan publik, tetapi dari kebersihan hati yang dijaga hanya oleh Allah. Itulah mengapa dalam banyak tradisi sufi, orang-orang yang mencapai derajat tinggi dalam ilmu dan kedekatan kepada Tuhan justru hidup sederhana, menyembunyikan ilmunya, dan enggan tampil mencolok. Mereka tahu bahwa kemurnian perjalanan batin sangat mudah ternoda oleh ego, maka mereka memilih jalan sunyi. Jalan yang dilalui tanpa sorotan, tetapi penuh makna. Kita belajar dari Al-Ghazali bahwa ketika kamu sungguh sedang memperbaiki dirimu, kamu tidak akan tergoda untuk menunjukkannya. Kamu akan menjaganya seperti rahasia paling berharga, agar tidak tercemar oleh ambisi duniawi. Sebab dalam kesunyian itulah, kamu bisa mengenal dirimu dengan jujur, tanpa topeng dan tanpa panggung. Imam Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam, memahami bahwa manusia adalah makhluk yang penuh lapisan, luar dan dalam, zahir dan batin. Dalam karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin, ia menekankan bahwa transformasi sejati bukanlah pertunjukan, melainkan proses batin yang panjang dan tersembunyi. Bagi Al-Ghazali, perjalanan menuju kedalaman jiwa bukan sesuatu yang diumumkan, melainkan dijaga dalam keheningan. Ia mengingatkan kita bahwa setan paling senang dengan amal yang dipamerkan, dan nafsu manusia paling licik ketika menyamar. Sebagai semangat spiritual yang haus akan pengakuan, maka saat seseorang mulai memperbaiki dirinya dengan memperbanyak zikir, meninggalkan maksiat, atau memperdalam ilmu, itu justru saat paling rawan untuk jatuh dalam riya. Dalam konteks ini, Al-Ghazali mengajarkan bahwa menyembunyikan amal dan perkembangan adalah bentuk tertinggi dari keikhlasan. Ia berkata bahwa amal yang tersembunyi adalah cahaya yang murni, tidak ternoda oleh sorotan mata manusia. Bahkan beliau mengibaratkan hati manusia sebagai wadah, dan jika wadah itu terbuka terlalu sering ke hadapan orang lain, maka akan mudah tercemar oleh pujian, ejekan, atau ekspektasi. Ia mengajarkan bahwa manusia yang benar-benar bertumbuh tidak ingin dikenal sebagai orang yang saleh, tetapi cukup dikenal oleh Allah. Bahkan dalam doa, Al-Ghazali lebih memilih kesunyian malam dan rahasia, air mata daripada lantunan yang dikagumi publik. Ini bukan karena ia menolak keberadaan orang lain, tapi karena ia tahu, jiwa hanya tumbuh dalam keheningan
Bila kamu sedang dalam fase membentuk kembali dirimu, maka jangan sibukkan dirimu dengan pengumuman. Sibukkan dirimu dengan kesungguhan. Jangan cari sorak-sorai manusia, tapi carilah ridha Tuhan. Sebab dalam diam itu, kamu membangun pondasi yang tak terlihat. Tapi kokoh, dalam sunyi itu kamu sedang disucikan. Dalam rahasia itu Allah lebih dekat. Al-Ghazali menutup dengan pesan tajam. Jika engkau merasa cukup dengan pandangan manusia, maka engkau telah kehilangan makna dari pandangan Allah. Maka diam, sembunyikan perubahanmu, dan biarkan Allah yang menumbuhkannya. Seperti benih dalam tanah yang gelap, yang tak dikenal siapa pun, sampai ia menjadi pohon yang meneduhkan banyak jiwa. Dari semua pemikiran yang telah kita gali, tampak jelas bahwa inti dari pengembangan diri bukanlah sesuatu yang harus diumumkan. Kita tidak membutuhkan pengakuan eksternal untuk memvalidasi langkah kecil menuju perbaikan diri. Seperti pohon yang tumbuh perlahan di kedalaman tanah, perubahan sejati terjadi dalam keheningan, dalam konsistensi yang tidak terlihat, dalam upaya kecil yang tidak disorot. Dari Epictetus hingga Al-Ghazali, satu benang merah mengikat pandangan mereka. Jangan terburu-buru, menunjukkan bahwa kamu sedang berubah karena niat yang tulus tidak bergantung pada penilaian orang lain. Dunia hari ini memaksa kita untuk terus menunjukkan, membuktikan dan membagikan segala hal. Namun semakin dalam seseorang tumbuh, semakin ia merasa bahwa pertumbuhan sejati justru menjauh dari sorotan. Marcus Aurelius menasihati untuk bertindak tanpa pamrih. Seneca mengingatkan bahwa kebajikan tidak membutuhkan saksi. Socrates memfokuskan pada kebenaran batin, bukan pada tepuk tangan orang banyak. Dan Al-Ghazali menekankan bahwa keikhlasan tidak akan tumbuh jika terus ditampilkan. Maka, ketika kamu sedang membangun kebiasaan baru, memperkuat prinsip hidup, atau menghapus luka-luka batin yang lama, tak perlu semua itu diketahui orang. Cukup kamu dan Tuhan yang tahu. Justru dari sanalah keteguhan muncul. Sunyi adalah tempat terbaik untuk menjadi kuat. Dalam diam, kita tidak terpengaruh oleh ekspektasi orang lain. Kita bisa jujur terhadap proses lambat gagal bangkit, belajar ulang, tanpa tekanan untuk tampil sempurna. Keheningan memberi kita ruang untuk memahami diri sendiri tanpa gangguan. Tidak semua hal harus diberitahu. Tidak semua niat baik perlu diumumkan. Tidak semua perjuangan perlu mendapatkan pujian. Kadang dengan tidak berkata apa-apa, kita menjaga makna dari apa yang sedang kita lakukan. Karena pertumbuhan sejati bukan tentang membuktikan bahwa kita sedang bertumbuh, tapi tentang menjadi seseorang yang lebih baik meskipun tidak ada yang memperhatikan. Disinilah kedewasaan terbentuk. Disinilah makna hidup menemukan tempatnya. Saat kita berhenti mencari validasi luar, kita akhirnya menemukan arah dalam. Jika kamu sampai di bagian ini, itu bukan kebetulan. Ada sesuatu dalam dirimu yang sedang bergerak, ingin berubah, ingin tumbuh, tapi mungkin masih dihantui keraguan, masih dibayangi keinginan untuk diakui. Tapi izinkan aku mengingatkan kamu sekali lagi, perubahan sejati tidak membutuhkan saksi. Yang kamu butuhkan bukanlah validasi dari luar, melainkan keberanian dari dalam. Maka mulai hari ini lakukan apa yang harus kamu lakukan, dalam diam, dalam ketekunan, dalam kejujuran yang tidak dipamerkan. Buang jauh-jauh kebutuhan untuk selalu memberitahu. Tidak semua orang perlu tahu kamu sedang belajar bangun lebih pagi, sedang berhenti overthinking, sedang menjauhi toxic circle, sedang mencoba ikhlas, sedang memperbaiki relasi dengan keluarga, sedang rajin ibadah, atau sedang belajar memaafkan diri sendiri. Biar itu jadi rahasia antara kamu dan dirimu yang baru. Biarkan progresmu berbicara sendiri saat waktunya tiba. Dan saat kamu sudah cukup kuat untuk berdiri tanpa harus diperhatikan, saat itulah kamu benar-benar telah tumbuh. Video ini bukan untuk semua orang video. Ini hanya untuk mereka yang siap menempuh jalan sunyi, jalan yang kadang sepi dari sorakan, tapi penuh makna di dalam. Jadi kalau kamu merasa terhubung, bantu sebarkan pesan ini, share ke temanmu yang sedang dalam perjalanan yang sama. Tulis di komentar, aku bertumbuh dalam diam. Biar kita tahu, kamu adalah bagian dari orang-orang yang sedang membangun kekuatan, batin dalam keheningan. Jangan lupa like dan subscribe, karena video-video seperti ini akan terus hadir untuk menemani perjalananmu. Bukan dengan kata-kata kosong, tapi dengan nilai-nilai yang menuntun. Setiap pekan, akan ada satu konten reflektif untuk kamu yang ingin hidup dengan kedalaman, bukan sekadar sensasi. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jaga niat baikmu, jaga dirimu, dan terus melangkah, karena kamu tidak sendiri. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus menuntut kita untuk terlihat, masih ada ruang untuk tumbuh tanpa harus pamer.
Masih ada tempat untuk menjadi kuat dalam diam. Dan video ini adalah ruang kecil itu. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan tetap bertumbuh